Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah musta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ba'asyu fi kitabi Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita, mudah-mudahan kita selalu pandai melaksanakan jiwa yang sidik, jiwa yang lurus, pandai memberi, menafkahkan rezeki yang ada pada diri kita, yang lebih pada kita, untuk mentasarukannya dalam amal-amal kebajikan, supaya pandai kita. Allah mengajarkan kepada kita tentang zakat, kemudian tidak sebatas itu saja, hakikat zakat itu sendiri sesungguhnya adalah sedekah. Bagaimana kita bersedekah, bahkan jika bisa kita juga pandai bersedekah dalam kebajikan. Bersedekah bukan hanya dengan uang, tapi bersedekah kebajikan-kebajikan apa saja yang bisa kita sedekahkan, yaitu kebajikan-kebajikan bagi lijami'il muslimin wal muslimat, bagi jamaah kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang hidup maupun yang meninggal dunia, dengan mendoakan kaum muslimin. Allahumma firlahum, ya Allah, lijami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Oh, apa yang meninggal dunia bisa diampuni Allah? Ya bisa. Soal ampunan kan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kalau mau cari dalilnya ada ya, nanti itu pokok ilmu tentang masalah dalil. Masalah dalil panjang lagi, nggak ada habis, 1 jam 2 jam nggak ada habis-habisnya kalau dalil nanti dibacakan. Bagi orang sudah meninggal dunia, ya buktinya salah satu hadis. Nah ini kan dalil, salah satu hadis kenapa orang meninggal dunia dibacakan dalil. Kata Tuhan saya Abdul Qadir Jailani, andaikan orang meninggal dunia itu tidak dibacakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, berarti andaikan tidak dibaca, berarti logis manusia yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa diampuni Allah lagi ketika meninggalnya. Ternyata Nabi menyuruh orang meninggal dunia itu dibacakan tetap juga Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Berarti itu doa menunjukkan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis ingkau ta'amalahu, terputuslah amal seseorang kecuali 3 perkara. Itu kan soal amal yang terputus. Ampunan kan bukan masalah amal manusia, ampunan kan perbuatan Allah. Allah mengampuni itu kan perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Siapa sih? Manusia tidak bisa mengampuni, yang bisa mengampuni itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu filsafatnya ya, noktah di sana. Kita ikuti perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, wasabru ma'ahu ala balaya waqdiyatihi wa aqdarihi. Hiduplah kamu itu bersama dengan sabar. Jadikan sabar itu sahabat bersama sabar ala balaya, atas segala bencana-bencana yang kita timpa selama ini. Mungkin ini musim-musimnya orang di rumah saja ya. Musim-musim orang dengan keadaan musibah, bencana yang luar biasa. Nah, bencana ini mencakup di seluruh dunia, seluruh penjuru dunia, menjadi ketakutan. Hampir mungkin lebih dari separuh manusia menjadi takut dengan keadaan-keadaan ini, mengerikan sekali. Maka sabar saja. Teriak-teriak juga tidak bisa menghentikan bencana. Oh, tapi kan bisa berdoa. Ya berdoa juga tidak bisa hakikatnya. Kan yang bisa itu Allah. Doa itu kan hanya ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia untuk agar Allah mau menghentikan bencana ini. Tetapi sebelum itu berhenti atau secara total berhenti, mau tidak mau apa yang harus kita jadi sahabat kita? Sabar.
Saat seperti ini rezeki pun orang menjadi sempit, sabar. Wasabru ma'ahu, jadikan sabar itu bersama kita dalam hidup. Ya, kita bersabar, kita menunggu. Tapi kan kalau saya bersabar tidak mencari uang, tidak ada hubungannya mencari uang. Silahkan aja cari uang di pola-pola tertentu yang tidak bertentang, yang tidak membuat konflik. Bagaimana mencari rezeki yang tidak membuat konflik? Wah, nggak bisa, ini kemana-mana saya tidak bisa jalan. Sebagai cara lain, cara apa yang bisa lakukan? Itulah tantangan kita hidup manusia. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang bernama malaikat. Itu saja pesan. Fantasiru fil ardi, silahkan bertebaran di muka bumi. Itulah yang membedakan kita dengan para malaikat. Malaikat tidak mencari makan sesuap nasi dia, ya kan? Nah, malaikat perlu sabar nggak? Nggak perlu sabar malaikat. Kenapa perlu sabar? Dia pokoknya kalau diperintah jalan, kalau tidak diperintah ya dia diam. Nggak ada urusan dia. Itu malaikat. Kita ini makhluk, makanya tubuh kita pun memiliki sistem, bukan seperti robot ya, bukan seperti besi, tidak. Sebuah sistem yang sangat luar biasa tubuh kita ini. Ya, itu orang kedokteran yang tahu banyak bagaimana pertumbuhan kulit kita, perubahan kulit kita, perubahan daging darah kita. Subhanallah. Sabar terhadap apa? Bencana yang kita hadapi, problematika yang kita hadapi, yang kecil untuk diri kita masing-masing maupun bencana yang bersifat umum ini. Waqdiyatihi waqdarihi, ketahuilah itu ada ketetapan-ketetapan Allah. Artinya bencana yang ada seperti sekarang maupun yang kecil di hadapan kita, itu sudah ada ketetapan Allah di dalam qada dan qadar Allah. Nah, itulah keimanan kita, salah satu bagian daripada iman kita harus percaya tentang qada dan qadar. Kalau kita tidak percaya tentang ini, lemahlah iman kita. Itulah yang dikatakan Nabi, al-iman yajidu wa yanqus, berkuranglah iman kita. Jadi belajar seperti ini juga agar kita memelihara iman kita, dan bagaimana meningkatkan keimanan kita itu semakin tinggi lagi, yang disebut dengan sampai pada makna al-yakin, kata Ibnu Athaillah, sampai posisi yakin. Di atas yakin itu ma'rifatullah yang sebenarnya, lil hakiki ya. Nah, maka waqdiyatihi wa aqdarihi, bagaimana kita bisa bertahan atas semua itu. Salima ilaihi fi maqdurihi, maka akan engkau dapatkan keselamatan di dalam memahami tentang apa yang dipahami oleh qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ijasabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang mukmin itu apabila terkena musibah, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini milik Allah, wa ilaihi raji'un, dan kepadanya pula kembali. Gitu kan? Maka kita sabar. Oh, ya gitu. Bagaimanapun juga kita harus menahan diri. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Nah, karena itu kata saya, orang itu mendapatkan kesejahteraan dari Allah, seperti juga firman Tuhan tadi mengatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, mereka mendapatkan salawat dari Allah. Nah, jadi ternyata dengan musibah-musibah seperti ini, agar kita mendapat salawat dari siapa? Salawat dari Allah. Akan banyak salawat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ulaika humul muhtadin, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wabashiris sabirin, bergembiralah nanti orang-orang yang bisa sabar terhadap keadaan itu. Kegembiraan itu berupa apa? Bahwa saat kita posisi seperti ini, karunia atau dalam bahasa konteks agama awam, orang-orang awam, pahala dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Karena orang as-sabar itu, orang yang sabar itu tidak terbatas pahalanya. Jadi adalah pahala yang tidak terbatas. Jadi orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan mendapatkan ajruhum, pahala bighairi hisab, pahala yang tidak bisa dihitung karena begitu banyaknya, tidak bisa dihitung tuh karena tidak begitu banyaknya. Surah Quran surah Az-Zumar ayat 10.
Jadi luar biasa. Maka sabar ini adalah pembentukan jiwa kita terhadap segala hal. Bagaimana kita bisa bertahan. Inilah keadaan kita. Dan itulah bukti kita manusia sebagai abdun. Maka disinilah saat-saat kita mengetahui tentang rahasia-rahasia takdir Allah, rahasia-rahasia qada Allah bagi kehidupan kita, agar menjadi kita makin kuat, makin besar, bukan menjadi fatalis, menjadi orang yang berkemampuan jiwa, sehingga jiwa kita menjadi naik. Seperti bulan puasa kita menahan diri, maka menahan diri itu sabar. Jadi hakikat orang puasa itu juga adalah sabar. Kita bisa menahan makan, maka hasilnya adalah fitrah, hasilnya adalah melahirkan jiwa yang suci. Makanya ada disebut nanti Idul Fitri, hari dimana orang mendapatkan fitrahnya yang suci. Maka dengan sabar ini kita akan menjadi suci, bagaikan ular berganti kulit ya. Ular itu kan berganti kulit ya, setiap berapa mungkin 2 bulan 3 bulan sekali dia berganti kulit. Hati kita, diri kita menjadi fitrah dengan sabar ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memiliki makna tersendiri bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq.